Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita lihat selanjutnya pembahasan Manhajus Salikin, kitab sholat, tentang mendapati waktu sholat dengan mendapati satu rakaat. Kita lihat setelah Syekh Sa'di itu menjelaskan waktu-waktu sholat, beliau menjelaskan kaidah penting untuk memahami waktu sholat. Monggo dibaca. Mendapati waktu sholat dengan mendapati satu rakaat. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, wa yutraku waktu sholati bi idraki rak'atain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minas sholati faqad adraka as-sholata. Muttafaqun alaih. Waktu sholat didapati dengan mendapatkan satu rakaat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat berarti ia telah mendapat sholat. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaihnya berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nanti ada hadisnya, saya sebutkan takhrijnya. Lihat, wa yudraku waktu sholat. Kita disebut waktu sholat itu kita dapati ketika biidraki rakaah. Ketika kita dapati satu rakaat. Apa dalilnya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, berarti ia telah mendapati salat. Dapat satu rakaat berarti dia mendapati salat. Contohnya apa? Nanti kita akan lihat penjelasan dari para ulama tentang kaidah ini di penjelasan. Penjelasan mendapati waktu salat. Siapa yang mengakhirkan salat baik karena ada uzur atau tidak, lantas ia mendapati satu rakaat sebelum keluar waktunya, maka ia dianggap mendapati salat pada waktunya. Namun mengakhirkan waktu salat seperti tadi dianggap mubah jika memang ada uzur. Nah lihat, siapa yang mengakhirkan salat, dia tunda ini salatnya, dia tunda, terserah ketika itu punya uzur ataukah tidak. Kalau tidak punya uzur ini masalah lain lagi. Yang jelas dia tunda salatnya, lantas sudah mau masuk salat berikutnya. Dia cuma dapati satu rakaat di waktunya. Misalnya maghribnya jam 5:30. Dia takbir Allahu Akbar jam 5:30 kurang 2 menit. Masih bisa dia dapati satu rakaat. Satu rakaat dia dapati sholat asar itu di waktu asar. 3 rakaat dia dapati di waktu maghrib karena matahari sudah tenggelam. Maka dia dinyatakan mengerjakan sholat tepat waktu. Bukan di awal waktu, namun di waktunya, masih di waktunya. Karena dapat apa tadi? Satu rakaat. Nanti ada contohnya di sini. Bagi orang yang punya uzur ada contohnya. Namun yang masalah di sini kalau nunda-nunda, ini bukan pelajaran kita nunda-nunda sajalah. Sudahlah saya kerja nggak apa-apa. Yang penting kan kaidahnya apa? Dapati satu rakaat berarti dapati sholat. Nggak apa-apa. Saya sholat jam 5:30 saja. Yang penting kan saya dapat satu rakaat. Ini bukan tujuannya akal-akalan di sini. Makanya di sini dibahas ada orang yang punya uzur, ada orang yang tidak punya uzur. Contoh di sini orang yang punya uzur kita bahas. Contoh, wanita haid baru suci dan masih ada waktu untuk sholat sekedar satu rakaat, maka ia tetap melaksanakan sholat. Begitu pula orang yang gila, pingsan, nifas, lalu hilang uzur mereka, maka ia mendapati waktu sholat asar, misalnya sekedar satu rakaat, maka ia wajib mengerjakan sholat asar. Namun kalau tidak mendapati sekedar satu rakaat, maka tidak wajib baginya melaksanakan sholat asar. Ia dianggap tidak mendapati waktunya. Sholat lainnya selain asar diterapkan seperti itu pula. Contoh wanita haid, suci jam 5. Ya, situ masih waktu asar. Dan kemarin setelah kita bahas, ada waktu darurat bagi orang-orang yang punya uzur. Maka dia dapati jam 5. Terus dia mandi. Rampunglah, taruhlah jam 5:15. Kemudian dia tetap melaksanakan sholat asar. Kenapa tetap melaksanakan sholat asar? Karena masih bisa dapat satu rakaat. Masih bisa nggak? Masih. Maghribnya jam 5:30. Dia masih bisa dapat satu rakaat kan? Masih bisa dapat satu rakaat. Oh berarti tetap lakukan sholat asar. Maka nanti dia dapat satu rakaat, sempurnakan sampai 4. Namun kalau peluang untuk dapat satu rakaat tidak bisa lagi, berarti tidak perlu sholat asar. Misalnya dia suci jam 5:30.
5 menit dari setengah 6 waktu maghrib. Dia butuh waktu untuk mandi. Ketika selesai mandi, Allahu Akbar, azan maghrib. Ada peluang nggak untuk kerjakan 1 rakaat saja? Tidak ada. Berarti dia tidak perlu mengerjakan sholat asar. Ya, paham ini? Contoh lagi, ada yang pingsan. Dia pingsan dari jam 9 pagi. Nggak usah lah, terlalu ekstrim. Dari asar sajalah, nanti 2 bingung nanti kalian. Ya. Misalnya dari asar belum ini, pingsan dari jam 2, zuhur sudah, ya. Kemudian baru siuman tadi jam setengah 6 kurang 5 menit. Azan maghribnya jam setengah 6 lewat 5. Berarti masih ada peluang. Kalau masih ada peluang untuk kerjakan 1 rakaat, ya, ada peluang masih bisa kerjakan 1 rakaat, maka dia tetap kerjakan sholat asar. Dia kerjakan 4. Kenapa tetap kerjakan asar? Karena masih ada peluang dapat 1 rakaat. Seandainya ketika dia kerjakan sholat asar tadi 2 rakaat di waktu asar, 2 rakaat yang lainnya sudah masuk maghrib, maka dianggap tetap sah sholat asarnya. Sholat asarnya dianggap adaan, bukan qadhaan. Sholat asarnya tadi yang 2 itu di waktu asar, 2 rakaat di waktu asar, 2 rakaat. Oh, kok sudah azan maghrib? Berarti sudah di waktu maghrib. Maka tetap dikatakan dia kerjakan sholat pada waktunya, yaitu adaan. Istilahnya adaan, ya, bukan sholatnya lagi qadhaan. Paham istilah adaan? Kalau sholat tepat waktu pada waktunya itu namanya adaan. Kalau sholatnya itu di luar dari waktunya itu namanya apa? Qadhaan. Kan antum dulu pernah melafazkan niat. Apa lupa? Betul nggak? Coba usolli, coba. Usolli fardhu maghrib 3 rakaatin makmuman. Ada adaan nggak di situ? Ada. Nggak ada adaan, sholatmu batal itu kalau menurut yang melafazkan niat. Adaan itu harus ada. Maka dia kerjakan sholat pada waktunya. Niatannya apa? Adaan. Berarti tadi dapat peluang 2 rakaat tadi di waktu asar, 2 rakaat lagi di waktu maghrib. Berarti sholatnya adaan atau bukan? Adaan. Karena sholatnya dia dapati waktunya, bukan qadhaan. Qadhaan itu gimana? Asar belum, dia ketiduran sampai sudah azan maghrib, akhirnya sholat asar kerjakan di waktu maghrib. Itu namanya apa? Qadhaan. Ya kan? Itu namanya qadhaan, bukan lagi adaan. Kenapa? Sudah di luar waktu asar. Karena tadi misalnya ketiduran. Nah, contoh lagi, ada lagi penjelasan di bawahnya. Apakah yang dimaksud dalam hadis adalah mendapatkan rakaat pada waktunya ataukah mendapatkan rakaat bersama jemaah? Ada 2 pendapat dalam hal ini. Ada yang menyatakan yang dimaksud adalah mendapatkan jamaah. Berarti jika seseorang memasuki sholat berjamaah, lantas ia mendapatkan rakaat terakhir bersama imam, maka ia mendapatkan pahala sholat bersama imam, yaitu 25 atau 27 derajat. Namun jika ia mendapati imam sudah bangkit dari rukuk yang terakhir, maka ia tidak mendapati sholat berjamaah. Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah mendapatkan waktu sholat. Berarti maksudnya siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat, berarti ia mendapati sholat pada waktunya. Nah, yang tadi kita bahas itu seperti pendapat yang kedua di sini. Yang dimaksudkan hadis itu adalah mendapati waktu sholat. Namun kata Syekh Al-Jibrin, beliau katakan ada pendapat lagi satunya. Siapa dapati rakaat 1 rakaat bersama imam, berarti dia dapati sholat berjamaah. Sandarnya apa? Dapat rukuk bersama imam di rakaat terakhir. Maka dia berarti dapat 1 rakaat. Contoh, di rakaat terakhir ini imam sudah turun rukuk, Allahu Akbar. Dia datang, ini pas sholat isya rakaat keempat. Dia baru datang, masbuk berarti. Ya, dia masbuk. Maka dia ikut lagi, Allahu Akbar. Dapati imam itu rukuk. Ya, dapati imam ketika itu rukuk. Apa yang dilakukan? Sudah, yang rakaat ini dapati imam rukuk pertama, dia dapat sholat berjamaah.
Pahala yang 25 atau 27 derajat. Lalu dia dapat ruko, kaidahnya dapat 1 rakaat. Nanti akan kita lihat penjelasan setelah ini. Dapati ruko berarti dapat 1 rakaat. Namun di sini kata Syekh Al-Jibrin, kalau imam sudah bangkit dari ruko, sami Allahu liman hamidah, dia baru ikuti setelah bangkit dari ruko, ikuti imam, berarti dia tidak dapati ruko berarti tidak dapat 1 rakaat. Berarti kalau dapati imam di rakaat terakhir sudah bangkit dari ruko, maka tidak dihitung dapat jamaah. Apa standarnya tadi dapat jamaah? Dapati 1 rakaat bersama imam. Kapan dapati 1 rakaat bersama imam? Dapati ruko berarti dapat 1 rakaat. Baik, dibaca lagi selanjutnya. Mendapatkan ruko, mendapatkan 1 rakaat. Seseorang yang mendapatkan 1 rakaat berarti mendapatkan berjamaah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan minas salati faqad adrakas salata." Siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka ia telah mendapatkan salat. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka ia telah mendapatkan salat. Ini seperti yang kita bahas tadi. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat lagi penjelasan di bawahnya. Mendapatkan ruku' sebelum imam bangkit berarti telah mendapatkan 1 rakaat. Sebagaimana hal ini menjadi pendapat jumhur ulama. Ingat, ini pendapat jumhur. Dapat ruku', dapat 1 rakaat. Jumhur itu artinya mayoritas. Kalau konsekuensinya kayak begini, berarti orang dapati ruku', dapat 1 rakaat, tidak perlu baca Al-Fatihah. Dia akan luput dari Al-Fatihah, langsung ruku', dapati imam ruku', maka dianggap 1 rakaat. Berarti tidak ada kesempatan baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya ditanggung imam. Dan ada pendapat yang lainnya yang menyaratkan harus baca Al-Fatihah. Berarti dapat ruku' belum cukup, sampai dia baca Al-Fatihah dulu baru dianggap baca 1 rakaat. Hadis ini nanti kita bahas, sudah jadi dalil yang sangat-sangat kuat. Dapat 1 rakaat itu ketika mendapati ruku'. Kita lihat. Hal ini berdasarkan hadis Abu Bakrah. Ketika ia mendapatkan jamaah dalam keadaan ruku', ia melakukan ruku' dari sebelum masuk dalam shaf. Nabi SAW diceritakan hal tersebut dan beliau berkata, "Zadakallahu hirsan wala ta'ud." Ya. Semoga Allah memberikan terus semangat padamu, namun seperti itu jangan diulangi. Jelas. Dalam riwayat Abu Daud, di bawahnya lagi. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa Abu Bakrah ruku' sebelum masuk shaf. Kemudian ia berjalan menuju shaf. Ketika Nabi SAW selesai salat, beliau berkata, "Siapa di antara kalian yang tadi ruku' sebelum masuk shaf?" Lalu ia berjalan menuju shaf. Abu Bakrah mengatakan, "Saya." Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah memberikan terus semangat padamu, namun seperti itu jangan diulangi." Taib, yang mana jangan diulangi? Tadi kan Abu Bakrah lihat Nabi SAW sudah ruku', sedang ruku'. Biar dapati ruku', ya, daripada telat, sudahlah saya sebelum masuk shaf itu sudah ruku' dulu, dia bilang. Biar apa? Biar dapati 1 rakaat, karena dapati ruku', dapati 1 rakaat. Dia jalan dari belakang shaf sampai masuk shaf. Maka Nabi SAW habis sholat negur dia, "Zadakallahu hirsan wala ta'ud." Wahai Abu Bakrah, moga-moga Allah nambahkan kamu semangat. Apa yang semangat di sini? Semangatnya kenapa? Sebelum masuk shaf sudah ruku'. Semangat enggak? Oh, semangat sekali. Sebelum masuk shaf ini shaf, dia lihat Rasulullah SAW sudah ruku', namun belum masuk shaf. Wah, daripada saya telat tuh saya ruku' dari belakang aja. Kemudian maju. Nah, itu semangat di situ. Zadakallahu hirsan, moga Allah tambahkan kamu semangat. Wala ta'ud, namun yang itu jangan diulang lagi. Yang itu mana? Yang mana enggak boleh diulang? Jalan dari belakang sambil ruku', kemudian masuk shaf. Berarti
Masih boleh nggak ketika itu dapat ruku dapat 1 rakaat? Masih boleh. Karena Nabi nggak tegur ini, Nabi SAW tegur yang salah, yaitu dia jalan dari belakang sampai masuk shaf dalam keadaan rukuk. Gampang kita simpulkan, Abu Bakar sudah paham kalau dapati rukuk berarti dapati 1 rakaat. Karena dia sudah paham seperti itu, makanya dia dari belakang itu kejar itu. Wah, daripada saya telat. Namun salah. Yang itu tidak boleh diulang lagi, namun dapati rukuk dapati 1 rakaat sudah benar. Contoh lagi hadisnya juga dari hadis. Juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-salata." Jika salah seorang di antara kalian pergi salat dan kami sedang sujud, maka ikutlah sujud. Namun tidak dianggap sama sekali mendapat 1 rakaat. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka berarti ia mendapat salat. Lihat, itu lagi sujud. Maka kalau Nabi SAW lagi sujud disuruh kalian juga sujud. Namun dapati sujud di sini tidak dianggap 1 rakaat. Kapan dianggap 1 rakaat? Tadi kalau dapati rukuk baru dianggap dapat 1 rakaat. Terus dalam Irwa Al-Ghalil. Dalam Irwa Al-Ghalil nomor 496 disebutkan ada lafaz tambahan, siapa yang mendapati ruku berarti mendapatkan 1 rakaat. Syekh Albani dalam Al-Irwa menyatakan siapa yang mendapati ruku berarti mendapati 1 rakaat. Nah, siapa yang mendapati ruku maka dia mendapati 1 rakaat. Dalilnya tadi sudah disebutkan. Berarti kesimpulannya kalau dapati ruku dapat 1 rakaat, baca Al-Fatihah atau tidak? Tidak. Siapa yang nanggung Al-Fatihahnya? Imam. Dan ini sudah jadi kaidah bahwa orang tidak baca Al-Fatihah karena punya uzur sudah dapati rukuk imam, maka Al-Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang pertanyaan. Bolehkah membagikan buku zikir pagi petang diniatkan untuk bersedekah untuk almarhum ayah? Boleh, kalau niatan ini boleh. Namun dia lanjutkan, tetapi di buku tersebut diberi nama, foto ayah, tanggal meninggal, tanggal lahir dan lain-lain. Baiknya tidak disertakan foto, cukup nama dan tanggal meninggal, tanggal lahir tidak masalah. Nanti diniatkan untuk sodako untuk orang yang meninggal dunia, dan sepakat ulama sodako untuk orang yang telah meninggal dunia sampai pada yang meninggal dunia tadi. Ustaz, saya mau bertanya, sewaktu liburan kemarin saya diperkenalkan oleh keluarga dengan ikhwan yang sesama manhaj salaf. Kebetulan masih keluarga orang tua ikhwan ingin saya jadi menantunya. Kemudian kami diperkenalkan jika berlanjut maka akan nazar. Kemudian terus saya mendapat kabar dan kakak kalau ikhwannya sudah nazar dengan akhwat di sana. Dikarenakan target menikah ikhwan tahun ini, sementara saya akan lanjut sekolah tahun ini lagi. Mungkin karena ketika bertemu saya mengatakan ingin lanjut, tapi saya sudah siap nikah. Mohon nasihatnya. Oh, ternyata ikhwannya ini yang cari masalah. Jadi masalahnya kenapa? Sudah dengan satu kemudian cari lagi yang lain. Ya, harusnya dia sampaikan uzur dulu. Oh, maaf ini saya tidak bisa lanjut. Saya itu kebelet sekali pengen nikah. Kamu kok lama sekali? Ya, saya sudah nggak sabar lagi gitu. Bisa disampaikan kayak gitu. Kenapa nggak disampaikan? Itu nanti banyak PHP. Kasihan. Terkait iman kepada takdir, manakah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang benar? Apakah wajib mengimani takdir baik dan takdir buruk? Iya, wajib. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dalam hadis Jibril disebutkan, engkau beriman kepada takdir yang dirasa baik maupun buruk. Atau wajib mengimani bahwa takdir itu semua baik dan tidak ada takdir buruk. Ingat, takdir baik, buruk itu menurut kita. Namun yang tetapkan yaitu Allah, semua perbuatan Allah itu baik. Sampai musibah pun yang kita rasakan sakit, kalau itu Allah tetapkan, semua yang Allah tetapkan itu baik. Baiknya kenapa? Di balik yang Allah tetapkan itu, walaupun itu buruk bagi kita, itu ada hikmah-hikmah yang besar. Ya, itu ada hikmah yang besar. Itu pemahamannya seperti itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah.
Ustadz, kalau boleh tahu bagaimana riwayat pendidikan agama antum? Karena setahu saya riwayat pendidikan antum itu non agama. Ada pendidikan umum dan juga ada pendidikan agama, namun tidak lewat bangku kuliah. Belajar dari ustadz dan ulama secara langsung. Bisa lihat di buku saya Mahasantri, itu dibahas tentang biografi dan perjalanan belajar. Bisa diambil contoh-contoh juga di situ. Background pendidikan saya adalah teknik yang berhubungan dengan pertambangan yang kebanyakan lapangan pekerjaannya umum di luar Jawa dan di tempat terpencil. Saya ingin berwirausaha saja agar saya tetap bisa mengaji dan bisa dekat dengan keluarga saya kelak insya Allah. Tapi orang tua saya sepertinya ingin agar saya mencari pengalaman bekerja sesuai bidang saya dahulu. Mohon sarannya, bisa bekerja dulu ke luar Jawa, dapat modal, kemudian modal ini nanti digunakan untuk usaha dekat dengan orang tua. Mungkin dua-duanya nanti akan dapat seperti itu. Dia dapat pengalaman kerja sekaligus juga dapat modal usaha, lalu nanti setelah itu dekat dengan orang tua insya Allah. Saya sekarang mengambil mata kuliah agama Islam dan ruang kuliahnya berada di Fakultas Filsafat dan dosennya pun dari Fakultas Filsafat, sehingga dosennya mengajar agama Islam banyak menggunakan ilmu filsafat. Apakah hal tersebut tidak mengapa? Cukup saya pakai perkataan ulama saja. Ada perkataan dari Ibnu Nujaim, penulis salah satu buku Qawaid Fikih Al-Ashbah wan Nadhair. Beliau katakan kayak gini, ta'allamul ilm yakunu fardhu ain. Yakunu fardhu ain. Belajar agama kadang hukumnya itu fardhu ain. Wa biqadri ma yahtaju ila lidini ilaihi lidinihi, dan fardhu ainnya tergantung dari tiap orang masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Wa fardhu kifayah, dan juga kadang hukumnya itu fardhu kifayah. Wa huwa ma zada alaihi naf'i ghairihi. Ya, nanti fardhu kifayah ini dilihat kemanfaatannya untuk yang lainnya. Wa manduban wa huwa tabahur fil fikhi wa ilmil qalbi. Dan juga ada ilmu agama yang dihukumi sunnah. Kapan itu dihukumi sunnah? Yaitu mempelajari fikih secara mendalam dan juga ilmu tentang manajemen hati. Wa haraman, dan juga ada ilmu yang haram dipelajari. Wa huwa ilmul falasifah, yaitu ilmu filsafat. Siapa yang bilang tadi? Ibnu Nujaim. Hukumnya apa? Haram. Juga ada di situ ilmu syu'badah, ilmu sulap. Juga watanjim, ilmu perbintangan yang meramal-ramal nasib, waramal, dan ilmu ramalan. Ini ramalan-ramalan yang kaitannya dengan ya seperti sio-sio, rasi-rasi bintang kayak gitu. Yang di situ bisa meramal nasib yang akan datang. Terus wal ilmu waramal wa ilmu tabi'ina was sihir, dan ada ilmu supranatural dan ilmu sihir. Ilmu-ilmu yang disebutkan terakhir ini haram dipelajari. Berarti saran saya kalau dapat dosennya itu orang filsafat mengajarkan agama, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan dimasukkan dalam hati. Bikin hatimu tambah rusak. Ya, ilmu filsafat itu bikin hatimu tambah rusak. Kalau pengalaman saya juga sama seperti antum, pelajari filsafat juga. Namun ketika ujian, saya nggak mau jawab dengan jawaban dosen. Ya, saya jawab sendiri. Alhamdulillah dapat A. Mungkin dia merasa bahwasanya kayaknya ini mahasiswa ini punya filosof sendiri dibandingkan saya. Mungkin filosofnya sudah luar biasa. Nah itu harus kokoh. Kalau kamu yakin apa ya jawab seperti itu dong. Ya, nggak usah pakai dia. Ilmu dia memang yakinnya seperti itu, sudah jawab aja. Sudah kalau mendapat ya sudahlah, pasrah aja, nanti ulang lagi gitu. Tetap kokoh. Pendiriannya kayak gitu. Saya yakinnya seperti itu. Coba dia tanya tentang tauhid. Saya mau jawab apa lagi kalau tidak dengan tauhid yang diajarkan oleh para ulama? Masa saya jawab tauhid dengan ilmu filsafat, rusak. Ya, harus dijawab dengan ilmu yang benar. Ya, makanya jangan pakai ilmu dia cuma tadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Antum pelajari juga akidah yang benar. Jawab dengan prinsip akidah yang benar. Nah itu baru menunjukkan kokohnya kita itu dalam berprinsip, dalam beragama. Saya ingin safar dari Yogyakarta ke Makassar, berangkat 1 jam sebelum masuk waktu maghrib, 1 jam sebelum maghrib, dan akan tiba di tujuan insya Allah jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Bagaimana melaksanakan sholat maghrib? Sholat maghrib antum jamaah takhir saja. Ya, jamaah takhir. Namun lihat, kalau ke sana itu mau mukim, berarti sampai di sana tidak perlu qashar. Cukup jamaah takhir.
maghrib kerjakan 3 rakaat, isyanya nanti 4. Namun kalau ke sana tujuannya untuk safar, berarti nanti kerjakan maghrib 3 rakaat, isyanya jadi 2 rakaat. Apakah order ojek online di dalam masjid termasuk transaksi jual beli yang haram dilakukan di dalam masjid? Di dalam masjid itu kata para ulama, lakukanlah perdagangan akhirat. Dalam masjid itu perdagangan akhirat yang ada, bukan perdagangan dunia. Perdagangan akhirat maksudnya apa? Cari banyak-banyak pahala. Bukan lakukan perdagangan dunia, pasang iklan atau tadi ya pesan sesuatu barang yang ingin dia itu beli. Kalau ini ojek juga sama, ini beli jasa, maka hanya boleh dilakukan di luar masjid. Salat jenazah yang dikerjakan saat setelah dikuburkan, yang paling diutamakan di mana? Di rumah, di masjid atau dikubur? Salat jenazah yang dikerjakan saat setelah dikuburkan, berarti dilakukan di kubur. Itu lebih utama, sebagaimana Nabi SAW pernah menyolatkan seorang tukang sapu masjid di masa beliau. Beliau tidak tahu kabar meninggalnya tukang sapu ini. Kemudian Nabi SAW tanya-tanya, kok kalian tidak beri kabar saya kalau dia telah meninggal dunia? Lalu Nabi tanya, di mana kuburnya? Lantas Nabi SAW menyolatkan jenazahnya di kuburnya. Kenapa dibolehkan? Masih dibolehkan dikubur? Karena ketika itu sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Saya tinggal bersama kedua eyang saya di daerah perbatasan Jawa Timur. Untuk kajian sunnah pun harus menempuh jalan yang jarak yang jauh. Apa langkah awal yang harus saya lakukan untuk mengenalkan dakwah salaf ke eyang saya dan warga desa saya? Antum belajar baik-baik, dalami agama dengan baik. Coba dalami mulai dari bahasa Arab dulu. Kalau tanpa belajar bahasa Arab, kita nggak punya senjata. Senjata itu belum punya. Antum nggak bisa masuk ke pelosok kemudian nggak ada senjata ini. Namun kalau sudah punya background bahasa Arab, terus dia punya ilmu-ilmu dasar, antum pulang ke kampung itu sudah punya dasar-dasar, tinggal dikembangkan. Dikembangkannya dari ilmu-ilmu dasarnya. Antum nggak usah ngajar-ngajar yang terlalu tinggi, dasar-dasar saja. Orang desa itu cuma bisa yang biasa-biasa. Ya, ngajar yang biasa-biasa saja. Apa yang biasa? Mereka butuh sholat, berarti ngajarkan tentang tata cara sholat. Namun antum mau mengembangkan seperti ini dari mendalami bahasa Arab terlebih dahulu. Tanpa belajar bahasa Arab nggak bisa terbuka. Kalau belajar bahasa Arab itu kunci terbuka itu, tinggal antum masuk ke dalam, bedah lagi lebih mendalam. Namun kalau bahasa Arab belum dibuka, sulit untuk masuk pintu mempelajari agama. Jadi kuncinya itu pelajari bahasa Arab. Bahasa Arab yang mana? Kalau speaking itu nggak terlalu dipakai. Antum nggak bisa speaking di sini dengan siapa coba? Hah? Cuma tahu anak ente aja kan? Nggak bisa nggak bisa berkembang nantinya. Apa yang perlu di sini? Nahwu shorof. Nahwu shorof itu yang perlu. Antum nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Yang penting antum tahu kalam ulama. Ini kitab tafsir. Ini kitab hadis. Antum dapat dasarnya, sudah bisa pahami itu, sudah bagus. Bagaimana cara memahaminya? Ya tadi ilmu nahwu, ilmu shorof, baca kitab bisa, maka nanti bisa bedah sendiri. Yang penting punya kunci dulu. Kalau nggak punya kunci nggak akan bisa. Maka jangan harapkan dari orang lain, orang luar. Namun antum sendiri yang belajar, nanti dakwai masyarakat sendiri dengan ilmu yang dimiliki. Allah